Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana fatabarokna min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Radina billahi robba dan seterusnya itu adalah aqidatul mujmalah. Di dalam aqidatul mujmalah di penghujungnya dikemukakan fatabarokna min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Fatabarokna min kulli dinin, maka kami berlepas diri dari semua agama, dari segala agama yukhalifu dinal Islam, yang berbeda dengan agama Islam. Kami berlepas diri dari Yahudi, kami berlepas diri dari Nasrani dan lain-lain agama yukhalifu dinal Islam, yang berselisih, yang berbeda dengan agama Islam. Berbicara agama berarti berbicara ketentuan dan peraturan. Berbicara agama berarti berbicara dengan syariat dan hukum. Jadi bisalah dikemukakan fatabarokna min kulli dinin, maka kami berlepas diri dari segala hukum yukhalifu dinal Islam, yang berbeda dengan hukum Islam. Sejatinya memang begitu bagi orang-orang yang beriman. Mestinya dan layaknya seperti itu bagi orang-orang yang beriman. Dari penghujung aqidatul mujmalah ini bisalah kita tarik satu kesimpulan, bahwa jika ada ketentuan dan hukum dari siapapun, jika ada ketentuan dan hukum yang berbeda dengan ketentuan dan hukum Islam, maka tidak ada kewajiban bagi seorang mukmin, seorang muslim untuk mentaati. Tidak ada kewajiban bagi seorang muslim atau mukmin untuk patuh dan tunduk kepada hukum tersebut yang berbeda dengan hukum Islam. Semisal saja katakan pemerintah memperbolehkan nikah beda agama atau memperbolehkan LGBT, maka nggak ada kewajiban umat Islam, nggak ada kewajiban orang-orang yang beriman untuk taat, untuk patuh, untuk tunduk kepada hukum tersebut. Karena pernikahan beda agama LGBT itu bertentangan dengan hukum Islam. Berbeda
dengan hukum Islam. Sekali lagi, jika hal-hal seperti itu terjadi, maka umat Islam, orang-orang yang beriman, tidak ada kewajiban untuk taat, untuk tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum yang berbeda dengan hukum Islam. Di dalam satu hadis dikemukakan, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa hadza min kitab Shahihil Bukhari. Dan ini adalah dari kitab Sahih Imam Bukhari. Kanjeng Nabi Muhammad mengemukakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Kanjeng Nabi, yadkhulunal jannah, akan masuk ke dalam surga. Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak berkeinginan, kecuali orang yang enggan, yang tidak berkehendak. Qalu, maka sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang kagak pengen masuk surga? Siapa yang enggan masuk surga? Qala, maka bersabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, faqad aba, sesungguhnya dia itulah yang enggan masuk surga, yang tidak mau masuk surga. Itu. Jadi orang yang durhaka kepada Kanjeng Nabi Muhammad, orang yang tidak mau mengikuti perintah Kanjeng Nabi Muhammad, maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang enggan, yang tidak mau masuk ke dalam surga. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peringatan buat kita. Peringatan buat kita agar kita selalu taat akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini satu jaminan dari Kanjeng Nabi Muhammad, siapapun orangnya yang dia taat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, yang dia patuh kepada Kanjeng Nabi Muhammad, menjalankan perintah-perintah Kanjeng Nabi Muhammad, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang Kanjeng Nabi Muhammad, maka niscaya dia itu akan masuk ke dalam surga. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira 10 hari yang akan datang kita masuk bulan Ramadan. Ya, insya Allah 10 hari yang akan datang kita masuk bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan ada satu kewajiban yang sangat luar biasa sekali yang memang diperintahkan oleh Allah, yaitu berpuasa. Berpuasa.
Hal ini berdasarkan pada dalil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Insyaallah kita masuk ke dalam orang-orang yang beriman. Amin. Yang sebenar-benarnya iman. Dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, ay furida, telah diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Mugi-mugi mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini adalah satu perintah dari Allah bahwa kita mesti wajib melaksanakan puasa. Orang-orang terdahulu juga begitu. Sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang terdahulu juga diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Kemudian di dalam Al-Baqarah ayat 185 dikemukakan, faman syahida minkum sahra falyasumhu, maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian akan bulan tersebut, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Barang siapa yang masih hidup dan dia menyaksikan datangnya bulan Ramadan dalam keadaan masih hidup, sehat jasmani dan rohani, maka hendaklah dia berpuasa. Ya, Kong. 10 hari nih kira-kira yang akan datang kita masuk bulan Ramadan, Syahrul Karim, bulan yang mulia, Syahrul Siyam, bulan puasa, yang insya Allah akan memberikan keberkahan, rahmat dan ampunan pada bulan tersebut. Begitu mulia bulan ini, Allah akan lebihkan ganjaran dan pahala bagi siapa yang melaksanakan ibadah. Bagi siapa saja yang melakukan ibadah pada bulan tersebut, dilipat gandakan. Dilipat gandakan ganjarannya. Dan pada bulan ini ada satu malam yang sangat luar biasa, 1000 bulan. Yaitu 1000 bulan. ada satu malam yang sangat luar biasa, yang nilainya laksana 1000 bulan. Jadi barang siapa yang menyaksikan di antara kalian pada bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Pada bulan tersebut ada namanya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Ya. Ya. Jadi kebaikan pada malam Lailatul Qadar
ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Insya Allah kita bisa berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian kewajiban berpuasa juga ada tertuang di dalam rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam atas 5 perkara. Syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Wa iqamis shalah, kemudian yang kedua mendirikan salat. Wa itaiz zakat, kemudian yang ketiga menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, yang keempat puasa Ramadan. Wa hajjal bait, kemudian yang kelima pergi haji. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi rukun Islam yang keempat, shaumur Ramadan, adalah puasa bulan Ramadan. Ini adalah dalil di antara beberapa dalil yang mewajibkan kita umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan. Diperintahkan. Kembali kepada hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk ke surga illa man aba, kecuali orang yang enggan. Kalau kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk surga? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Besok bulan Ramadan, Kanjeng Nabi perintahkan kita berpuasa. Ya? Kanjeng Nabi perintahkan kita berpuasa, perintahkan bayar zakat. Mesti taat kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Karena apa? Orang yang taat kepada Kanjeng Nabi insya Allah masuk surga. Waman asani faqad aba, maka barang siapa yang durhaka kepadaku, kata Kanjeng Nabi, faqad aba, maka sesungguhnya dia enggan masuk surga. Barang siapa yang tidak mau puasa bulan Ramadan karena dia enggak taat kepada Kanjeng Nabi, maka dia tidak akan masuk surga. Barang siapa yang tidak mau bayar zakat, berarti dia durhaka kepada Kanjeng Nabi. Nah, orang-orang tersebutlah yang tidak akan masuk ke dalam surga. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Aqidatul Mujmalah, maka secara otomatis kita selaku orang-orang yang beriman, yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan, ridho kepada Islam sebagai agama, dan seterusnya, maka kita terkena konsekuensi mesti taat dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada firman Allah mengukakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillah wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Ini teguran Allah kepada kita orang-orang yang beriman. Dan harus diperhatikan nih teguran Allah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin.
dan tidaklah patut bagi orang mukmin laki-laki wala mukminatin dan mukmin perempuan idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan satu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, kemudian bahwa ada bagi mereka perkara yang lain daripada perkara yang telah ditentukan Allah dan Rasul. Nggak pantut begitu. Allah udah tentukan kita berpuasa. Ya. Allah telah tentukan kita berpuasa, maka hendaklah kita berpuasa. Rasulullah telah tentukan kita berzakat, maka nggak ada pilihan lain, kita harus bayar zakat. Nggak boleh ada perkara yang lain selain perkara yang Allah dan Rasulnya telah tentukan. Di penghujung ayat dikemukakan wa may ya'sillah wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Maka barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya faqad dhalla dhalalan mubina. Siapakah orang yang durhaka? Yaitu orang yang menentang ketentuan Allah dan Rasulnya. Siapakah orang yang durhaka? Orang yang tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Faqad dhalla dhalalan mubina, maka sesungguhnya orang yang durhaka tersebut sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, orang-orang itulah orang-orang yang tidak masuk, yang tidak mau, yang enggan masuk ke dalam surga. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya kita diberikan umur yang panjang, diberikan sehat jasmani dan rohani sehingga kita bisa berpuasa pada bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.